Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana perusahaan bisa mencatat semua transaksi keuangannya dengan rapi? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa secara sederhana. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan untuk mencatat hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, pada gambar berikut ini ditunjukkan bagaimana alur siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Jadi, dari gambar yang tadi kita lihat, kita bisa memahami tahap pertama dalam siklus akuntansi, yaitu transaksi. Pada gambar tersebut terlihat berbagai aktivitas, seperti seseorang yang bekerja, fotografer yang mengambil gambar, serta adanya proses menerima dan mengeluarkan uang. Semua aktivitas itu menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan jasa. Setiap aktivitas pada gambar dapat disebut sebagai transaksi. Jika perusahaan menerima uang dari pelanggan, itu termasuk transaksi pemasukan. Sedangkan jika perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya operasional, itu termasuk transaksi pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi terjadi terus-menerus dalam kegiatan sehari-hari perusahaan dan menjadi langkah awal dalam siklus akuntansi. Tahap kedua yaitu jurnal umum. Pada tahap ini, semua transaksi keuangan dicatat secara urut, kronologis ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi seperti nota atau kwitansi. Pencatatan dilakukan dengan sistem debit dan kredit sesuai aturan akuntansi, sehingga setiap transaksi tercatat dengan jelas, rapi, dan akurat. Tahap 3 yaitu buku besar. Tahap ini adalah pemindahan transaksi dari jurnal umum ke akun masing-masing, seperti kas, piutang, persediaan, dan modal. Tujuannya untuk mengetahui saldo akhir setiap akun dan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tahap keempat yaitu neraca saldo. Tahap ini adalah menyusun neraca saldo dari saldo akhir setiap akun di buku besar, seperti kas, piutang, dan modal. Tujuannya untuk memastikan jumlah debit dan kredit seimbang, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Tahap kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah tahap pencatatan untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Tujuannya agar laporan keuangan menjadi akurat. Tahap keenam yaitu neraca saldo. Setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun beserta saldo terbarunya. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit tetap seimbang sebelum menyusun laporan keuangan. Tahap ketujuh yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tahap penyusunan laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan setelah dilakukan jurnal penyesuaian. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode, seperti laba atau rugi yang diperoleh. Tahap 8. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah proses menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive dengan memindahkan saldonya ke akun modal. Tujuannya agar akun-akun tersebut kembali nol dan siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya, serta menunjukkan hasil akhir laba atau rugi perusahaan. Tahap ke-9 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo akun setelah jurnal penutup dilakukan. Pada tahap ini, hanya akun permanen seperti aset, kewajiban, dan modal yang tersisa untuk memastikan saldo sudah benar sebelum memulai periode berikutnya. Demikianlah pemaparan mengenai seluruh siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi awal hingga tahap neraca saldo setelah penutupan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai alur keuangan yang telah disusun. Akhir kata, saya atas nama Nurintan Irma, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya.